Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial dari cara penginputan nilai yang akan digunakan untuk isian rapot. Pertama, login ke Simbarokah, kemudian setelah itu klik menu guru, kemudian klik menu input nilai. Nanti Bapak Ibu di sini akan ditampilkan seluruh mata pelajaran yang diampu oleh Dewan Guru, per rombelnya, per mapelnya. Ya, ini juga ada beberapa halaman, nanti silahkan diklik saja. Kemudian untuk melakukan penginputan penilaian harian dan nilai ujian PAS, maka penilaian akhir semester ya, maka harus mengisi dulu bobot nilai. Bobot nilai di sini maksudnya adalah berapa persentase yang diberikan untuk rata-rata penilaian harian. Kemudian berapa persentase yang diberikan untuk nilai ujian. Misalnya nilai RPH-nya 100 dikalikan bobotnya 50, berarti dia menjadi 100 kali 50%, 50. Bobot ujian misalnya nilainya 100 dikalikan 50%, maka nilainya 50. Nanti 50 tambah 50 menjadi 100. Jadi persentase dari RPH dan ujian ini menunjukkan tingkat mana, item mana yang lebih bobotnya lebih berat menurut Dewan Guru ya. Misalnya di sini RPH-nya saya masukkan 90, buat ujiannya nilainya 5. Ketika kita klik simpan, maka akan ada notifikasi gagal. Kenapa? Karena nilai bobotnya belum 100. Jadi bobot RPH dan bobot ujian nilainya harus 100. Nah, ini kita uji coba di 12 IPSA. Kita klik tombol kosong, kemudian RPH-nya kita masukkan di sini. Misalnya kita lebih menitik beratkan RPH ya. Ini RPH-nya karena dinilainya dari nilai hariannya, sedangkan nilai ujiannya hanya 30%, maka kemudian kita klik tombol simpan. Maka nanti akan muncul notifikasi berhasil, bobot nilai, kita bisa lihat bobotnya di sini yang tadi sudah kita input. Kemudian setelah itu kita mulai bisa menginput untuk penilaian harian dan nilai ujian. Caranya adalah silahkan klik unduh Excel terlebih dahulu, kita masukkan. Nah, untuk yang nilai ujian juga sama, kita masukkan. Ya. Kemudian setelah itu apabila ingin mengisi yang lain juga sama ya, kita klik lagi, misalnya di sini kosong. Saya buat nilai yang berbeda ya. Saya buat nilai yang berbeda. Kita klik simpan agar nanti kita bisa melihat perbedaannya ya. Ini 40, ini 60 ya. Kita klik simpan. Nah, kita lihat di sini ini 40 60, di sini 50 50 dan di sini 70 30. Artinya sudah berbeda-beda ya masing-masing. Kemudian setelah selesai, kita sekarang mengolah Excel-nya. Kita nilai dulu dari penilaian harian. Nah, penilaian harian itu nanti ketika dibuka, bentuknya akan menjadi seperti ini. Kita buka foldernya dulu ya. Nanti bentuknya seperti ini, kita klik. Maka nanti dia otomatis akan ada notifikasi seperti ini. Kita klik yes saja. Kemudian apabila sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Yang pertama, pastikan kita enable editing dulu ya. Kita enable editing. Terus kemudian silahkan diisi penilaian hariannya ya. Ini ada dua ya, penilaian harian pengetahuan dan penilaian harian keterampilan. Maksimal ini ada 6 ya. Tentu saja kalau minimalnya adalah 1. Yang penting adalah antara pengetahuan dengan keterampilan ini sama ya. Misalnya di sini ini sebagai contoh saja. Kemudian ya ini saya contohkan kita 3 ya. Kita 3 ya. Kemudian di keterampilan juga 3. Kemudian nah ini yang paling terpenting adalah cara men-save-nya ya. Kita save, ini kan kita save ya. File, kita save. Kemudian nanti akan ada notif seperti ini. Nah, apakah kita ingin menggunakan format ini? Gunakan no ya, pilih no. Setelah itu dari web page ya, file tab-nya ini, tipe filenya ini ganti ke Excel 97 2003 karena ini yang bisa dibaca oleh sistem. Oke, jadi pastikan Excel 9723 workbook ya, kemudian kita save, kemudian kita oke. Nah, setelah itu baru nanti kita upload. Tapi sebelum mengupload kita buka dulu untuk yang nilai ujian ya, nilai akhir. Biar nanti sekalian. Kemudian ya sama seperti tadi ya, kita klik yes. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih enable editing.
Nah, di sini ada nilai ujian untuk pengetahuan, nilai ujian untuk keterampilan, kemudian deskripsi dan deskripsi keterampilan. Nah, ini misalnya ya, ini misalnya saya isi. Oke, ini hanya permisalan saja. Oke, kemudian ke sini kita juga sama. Ini juga permisalan saja. Ya. Nanti silahkan isi deskripsi yang sesuai ya. Kemudian sama seperti tadi, saat men-save-nya itu kita gunakan save-nya itu adalah pastikan ininya 97/2003 ya. Pastikan 97/2003. Bisa gunakan save as juga. Save as-nya 97/2003, kemudian kita klik save. Ya. Nanti kalau sudah dia akan tersimpan ya sebagai XLS itu. Ya. Kemudian kita kembali lagi ke filenya. Kemudian setelah kita yakin, baru kemudian kita masuk ke yang perlu diingat adalah untuk ID santri dan nama tidak perlu diubah-ubah ya. Ini biarlah apa adanya, tidak perlu dirubah-rubah. Kemudian Bapak Ibu kembali lagi ke isian ini. Kemudian untuk itu disesuaikan, tadi kan 12 IPSA ya. Kita klik upload, ini pastikan dulu 12 IPSA, kemudian nilai harian ya. Di sini ada statementnya ya, jangan lupa di-convert ke MS Excel 97/2003. Kemudian setelah itu kita ke filenya tadi. Ya, kita cari dulu. Nah, ini dia filenya. Nah, kita yang penilaian harian ya. Kita open, kemudian kita klik simpan. Nah, nanti otomatis akan muncul notif dan ada tulisan ini, hapus data. Bagaimana kalau untuk mengedit ya? Nanti untuk mengedit itu caranya adalah kita akan menghapus terlebih dahulu ya. Ini untuk mengedit misalnya ini saya hapus lagi ya. Kemudian yang nilai tadi kita buka foldernya, yang nilai tadi nilai penilaian harian. Ya, ini misalnya kita mau ganti menjadi 90 si ini ya. Nah, maka kita save lagi. Oke, kita close. Kemudian setelah itu kita upload lagi gitu ya. Jadi cara mengeditnya seperti itu. Kita tidak menggunakan yang satuan tetapi harus dihapus terlebih dahulu secara keseluruhan. Kemudian kita open, kita klik simpan lagi. Kita bisa cek di sini. Ini memang agak kecil ya. Karena untuk itemnya ada begitu banyak, jadi terpaksa kita buat yang kecil saja. Kemudian ini tadi ya nilainya sudah berubah ya menjadi 90 gitu ya. Nah, ini muncul semuanya, kemudian kita klik tutup. Kemudian untuk yang penilaian ujian PAS ya, nilai PAS-nya sama sebenarnya ya. Kita tinggal ke yang nilai akhir ini. Kita klik open, kemudian kita lanjut. Nah, ini apabila seperti ini, itu artinya belum di-convert. Jadi harusnya dirubah terlebih dahulu. Oke, kita akan uji coba lagi ya. Kita unduh lagi. Kemudian nilai akhir ini yang ada tulisannya 1 ya di belakangnya ya. Kita save. Kemudian kita open. Ya. Kita klik yes ya, sama seperti tadi. Kita klik yes. Kemudian jangan lupa enable editing sama seperti tadi. 98, 97, 96. Oke, kalau sudah kita ini sebagai contoh ya. Ini juga saya copy aja. Kemudian saya paste. Oke, kemudian jangan lupa cara menyimpannya tadi. Kita save. Nah, kemudian kita pilih no. Kemudian ini 97/2003. Kita klik save. Kemudian kita oke kan. Kita kembali lagi ke SIM-nya. Kita upload. Kemudian choose file. Kemudian kita pilih yang tadi belakangnya 1 ya. Kita open. Kita klik lanjut. Nah, maka sekarang sudah bisa nih. Ya. Ini tadi sudah kita masukin semua nilainya. Oke, kemudian kita klik tutup. Nah, kalau sudah nanti silakan lakukan hal yang sama untuk semua kelas yang diampu, semua rombel yang diampu, dan semua mapel yang diampu. Kemudian setelah itu kita bisa ngecek raportnya, kita klik cek raport.
Kemudian tadi kelas yang udah kita isi kelas 12 ya. Kita pilih aja 12 IPSA. Kemudian kita klik lanjut. Nah, rapot belum bisa dilihat menunggu input wali kelas. Nah, ini andaikan kita sebagai wali kelas ya. Sekarang kita klik upload tugas wali kelas. Pastikan Anda hanya mengupload file Excel ini dan telah dikonvert ke MS Excel 97/2003. Kita download yang ini dulu. Nah, kemudian ini ada nilai wali kelasnya, kita save. Kemudian kita open kayak tadi. Kemudian nanti di yes. Kemudian nah ini jangan lupa enable editing. Kemudian ini sikap spiritualnya, misalnya di sini saya tulis B. Ya, predikatnya B. Kemudian deskripsinya ini harusnya panjang ya. Ini saya tuliskan sikap deskripsi. Oke. Kemudian ini misalnya saya copy gitu. Kemudian ini juga sama ya, nilainya B semua juga. Kita buat nilainya B. Oke, ini harus diisi satu-satu ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini kayak ini tadi ini ketinggalan ya. Ini nanti diisikan sesuai dengan nama anaknya ya. Sekali lagi ini nggak perlu diubah-ubah. Kolom B, kolom C nggak perlu diubah-ubah. Kemudian ini deskripsinya kita masukkan. Source descript ya. Kemudian kita masukin di sini, ini juga sama. Nama ekskulnya muadhoroh nih nggak usah dirubah-rubah, biarin aja. Kemudian deskripsinya sampaikan juga. Deskrip muhadhoroh maksudnya ya. Misalnya ini prestasi, kalau nggak ada kita kosongin saja. Jumlah sakit, ini misalnya berapa hari dia sakit, ini 2, 3, 5. Itu ya, ini buat ini saja, buat percobaan saja ya. Walaupun tidak mungkin seperti ini, tapi nggak apa-apa, kita uji coba. Nah, terus catatan wali kelas juga sama, kita buat catatan per anaknya ya, maksudnya ya, di per anaknya harus seperti apa itu dibuat juga. Sudah, kalau semua sudah dicek, jangan lupa kita klik save. Kemudian jangan lupa ini pilih no. Kemudian kita pilih 97/2003. Kemudian kita klik save. Kita klik OK. Kemudian kita balik lagi ke file yang balik lagi ke SIM-nya. Kita pilih choose file. Kemudian tadi nilai wali kelas kita open. Kemudian kita kirim. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Itu kita masuk lagi. Kita pergi lagi ke kelas 12 IPSA tadi, kemudian kita lanjut. Nah, nanti maka rapotnya bisa terisi. Terus bagaimana kalau mengedit? Mengeditnya juga sama ya. Kita lakukan ini, hapus isi data wali kelas dulu, baru nanti kita upload lagi gitu. Konsepnya sama seperti tadi. Dan kita klik rapot gitu, nanti otomatis dia akan terbuat sendiri ya file PDF-nya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kemudian apabila sudah selesai diisi, nanti kita bisa mencetak rapotnya untuk masing-masing ya. Nanti kita tinggal tunggu. Ini akan sesuai dengan nama anaknya. Nah, ini tidak sesuai ya dengan yang diinput oleh wali kelasnya. Kemudian, nah ini apabila belum diinput oleh guru yang bersangkutan, maka tidak akan muncul. Di sini yang muncul hanya template-nya saja. Nanti sejarah udah dimasukin ya, maka akan muncul di sini nilainya ya. Kemudian kita uji coba ya, apakah benar nilainya itu sudah sesuai atau belum sesuai dengan bobot penilaian. Tunggu sebentar. Sebelum mulai menghitung, kita ingat-ingat kalau bobot RPH untuk kelas 12 IPSA tadi nilainya adalah 70 dan 30 ya. 70 dan 30, RPH-nya 70%, kemudian bobot ujiannya 30%. Kita lihat ya. Ya, kita lihat misalnya tadi yang punya Izalia tadi ya, kita masukin tadi 70% ya, 0,7 dikalikan nilai pengetahuannya dia. Ini kan rata-ratanya 54 54 54, tentu rata-ratanya juga sama ya, 54. Kemudian ditambah dengan nilai nilai ujiannya ya. Nilai ujiannya Izalia di sini 94, berarti 0,3 dikalikan 94. Nah, maka hasilnya adalah 66.
kita lihat di sini ya, kita lihat di nilainya tadi. Maka nilainya 66 ya, benar ya. Untuk keterampilan juga sama karena tadi kita menilainya juga sama. Artinya penghitungannya sudah tepat. Kemudian deskripsi pengetahuan ini sudah muncul juga, deskripsi pengetahuan, deskripsi keterampilan karena tadi kita mengisinya seperti ini. Kemudian untuk muhadharah sudah muncul juga. Kemudian untuk sakit izin juga sudah masuk. Untuk tanpa keterangan dia otomatis ya. Untuk tanpa keterangan Bapak Ibu tidak perlu menginput karena otomatis terisi dari by system yang ada di dalam sini ya. By system kita bisa ngelihat di sini ya, di menu rekap absensi santri. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Dia akan terintegrasi di situ. Jadi tidak perlu memasukkan tanpa keterangan, catatan wali kelas sudah masuk. Nah, nanti tinggal di-download saja dan nanti tinggal di-print. Oke, terima kasih.